Selamat datang, para pelajar yang cerdas. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana otak kita bisa mengenali wajah seseorang dalam sekejap mata? Kita bisa membedakan ribuan wajah, dari teman sebangku hingga selebriti, hanya dalam hitungan milidetik. Ini adalah salah satu kemampuan paling menakjubkan yang dimiliki otak manusia. Kemampuan otak mengenali wajah dengan cepat dan akurat adalah sebuah keajaiban sejati. Kita melakukannya secara otomatis tanpa perlu berpikir keras. Ini adalah proses yang sangat efisien dan luar biasa kompleks. Bayangkan, kita mampu membedakan ribuan wajah yang berbeda dalam hitungan milidetik. Dari anggota keluarga, teman-teman di sekolah, hingga orang-orang yang baru kita temui. Kecepatan ini jauh melampaui kemampuan komputer tercanggih sekalipun. Lebih dari sekadar membedakan, kita juga mampu mengidentifikasi orang yang dikenal dengan sangat cepat. Hanya dengan melihat sekilas, kita langsung tahu siapa mereka. Ini adalah fondasi penting bagi interaksi sosial kita sehari-hari. Tidak hanya itu, otak kita juga sangat mahir membaca emosi dari wajah. Senyum, cemberut, terkejut, atau sedih, semua bisa kita pahami hanya dari ekspresi wajah. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk berempati dan merespons dengan tepat dalam berbagai situasi. Semua kemampuan luar biasa ini melibatkan jaringan kompleks area otak yang bekerja harmonis. Otak kita seperti sebuah orkestra besar, di mana setiap bagian memainkan perannya masing-masing untuk menghasilkan simfoni pengenalan wajah yang sempurna. Mari kita selami lebih dalam bagaimana keajaiban ini terjadi. Kunci utama pengenalan wajah terletak pada sebuah area khusus di otak kita yang disebut fusiform face area atau disingkat FFA. Anggap saja FFA ini adalah spesialis pengenalan wajah di otak kita. Tanpa area ini, kemampuan kita untuk mengenali orang akan sangat terganggu. FFA ini berlokasi di lobus temporal otak, yaitu di bagian samping kepala kita, tepatnya di bagian bawah. Posisinya strategis untuk menerima informasi visual yang masuk. Ini adalah area yang didedikasikan khusus untuk memproses informasi wajah. FFA adalah area otak yang sangat spesialis dalam pemrosesan wajah. Ini berarti sel-sel saraf di area ini secara khusus terlatih untuk mengenali pola dan fitur yang membentuk sebuah wajah. Mereka tidak terlalu aktif saat kita melihat objek lain, hanya wajah. Menariknya, FFA menjadi aktif segera setelah kita melihat wajah. Begitu mata kita menangkap gambar wajah, sinyal langsung dikirim ke FFA. Aktivasi ini terjadi begitu cepat, bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita sedang melihat sebuah wajah. Aktivasi FFA ini memicu serangkaian proses kompleks selanjutnya. Ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari analisis yang lebih mendalam. FFA bertindak sebagai gerbang utama yang membuka jalan bagi pengenalan wajah yang lengkap. Proses pengenalan wajah dimulai dengan analisis fitur-fitur wajah secara detail. Otak kita tidak melihat wajah sebagai satu kesatuan yang kabur, melainkan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dianalisis. Ini adalah langkah pertama yang krusial. Otak memecah wajah menjadi komponen dasar seperti mata, hidung, dan mulut. Setiap fitur ini dianalisis secara terpisah. Misalnya, bentuk mata, lebar hidung, atau lekukan bibir, semuanya diperhatikan dengan cermat.
Selain itu, otak juga menganalisis bentuk wajah secara keseluruhan. Apakah wajah itu bulat, lonjong, atau persegi? Bagaimana jarak antara mata, hidung, dan mulut? Semua proporsi ini juga menjadi bagian dari analisis awal. Setelah memecah dan menganalisis fitur-fitur ini, Eva kemudian membandingkan fitur-fitur tersebut. Ini seperti menyusun kembali potongan-potongan puzzle. Eva mencari pola dan konfigurasi yang khas dari sebuah wajah. Perbandingan ini dilakukan dengan database wajah yang tersimpan dalam memori kita. Otak kita memiliki perpustakaan raksasa berisi wajah-wajah yang pernah kita lihat dan kenali. Eva mencoba mencocokkan wajah yang sedang kita lihat dengan salah satu buku di perpustakaan itu. Memori memainkan peran krusial dalam proses pengenalan wajah. Tanpa memori, setiap wajah yang kita lihat akan terasa asing. Memori adalah gudang informasi yang memungkinkan kita mengenali orang yang sama berulang kali. Otak menyimpan representasi wajah yang dikenal dalam memori jangka panjang. Ini bukan sekadar foto, melainkan semacam cetak biru atau peta dari setiap wajah yang kita kenal. Cetak biru ini sangat detail dan unik untuk setiap individu. Saat melihat wajah baru, otak mencoba mencocokkan fitur-fiturnya. Proses ini terjadi secara otomatis dan sangat cepat. Otak kita secara instan memindai database memorinya untuk menemukan kecocokan. Pencocokan dilakukan dengan wajah-wajah yang sudah ada dalam memori kita. Jika ada kesamaan yang signifikan antara wajah yang baru dilihat dengan salah satu cetak biru di memori, maka proses pengenalan akan berlanjut. Jika ada kecocokan yang kuat, orang tersebut dikenali. Ini adalah momen aha di otak kita. Kita langsung tahu siapa orang itu, bahkan mungkin namanya, dan kenangan terkait dengannya juga ikut muncul. Pengenalan wajah tidak hanya tentang pencocokan fitur semata. Otak kita jauh lebih canggih dari itu. Ada banyak faktor pendukung lain yang membantu kita mengenali seseorang dengan lebih akurat dan cepat. Salah satu faktor penting adalah konteks. Otak juga mempertimbangkan informasi dari lingkungan sekitar. Misalnya, di mana kita bertemu orang itu, jam berapa, atau dengan siapa dia. Semua informasi ini membantu mempersempit kemungkinan. Contoh konteks lainnya adalah pakaian, suara, dan perilaku seseorang. Kita mungkin mengenali teman dari cara dia berjalan, gaya rambutnya, atau bahkan dari suaranya sebelum kita melihat wajahnya dengan jelas. Semua ini adalah petunjuk tambahan. Informasi kontekstual ini sangat membantu identifikasi. Misalnya, mengenali teman dari cara berjalan atau berbicara. Jika kita melihat seseorang dengan postur tubuh dan gaya berjalan yang khas, otak kita sudah mulai memproses identitasnya bahkan sebelum melihat wajahnya. Selain konteks, emosi juga merupakan faktor pendukung yang sangat kuat. Otak sangat sensitif terhadap ekspresi wajah. Kita bisa merasakan apakah seseorang sedang senang, marah, atau sedih hanya dari ekspresi wajahnya. Eva bekerja sama dengan area otak lain seperti amigdala yang merupakan pusat pemroses emosi. Ketika kita melihat ekspresi wajah, Eva memproses fitur wajahnya, sementara amigdala menginterpretasikan emosi yang terkandung di dalamnya.
Kerja sama ini memungkinkan kita membaca emosi orang lain dan merespons dengan tepat. Ini adalah dasar dari interaksi sosial yang efektif. Kita bisa tahu kapan harus menghibur, kapan harus berhati-hati, atau kapan harus ikut berbahagia. Proses pengenalan wajah ini sangat cepat dan efisien, bahkan dalam kondisi sulit. Bayangkan, kita bisa mengenali seseorang meskipun pencahayaan buruk, dari sudut pandang yang berbeda, atau bahkan jika sebagian wajahnya tertutup. Otak kita sangat adaptif. Penelitian terus berlanjut untuk memahami proses ini secara lebih mendalam. Para ilmuwan menggunakan berbagai teknik canggih, seperti pemindaian otak, untuk melihat bagaimana FFA dan area otak lainnya bekerja. Setiap penemuan baru membuka wawasan yang lebih luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memahami pengenalan wajah dan juga untuk mengatasi gangguan yang terkait. Misalnya, ada kondisi yang disebut prosopagnosia, di mana seseorang kesulitan mengenali wajah, bahkan wajah orang terdekatnya. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana otak mengenali wajah dapat membantu pengembangan teknologi pengenalan wajah yang lebih canggih. Teknologi ini bisa digunakan untuk keamanan, identifikasi, atau bahkan dalam aplikasi sehari-hari seperti membuka kunci ponsel. Selain itu, pemahaman ini juga dapat membantu pengembangan alat bantu bagi penderita gangguan pengenalan wajah. Dengan mengetahui akar masalahnya, kita bisa menciptakan terapi atau alat yang membantu mereka menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi, para pelajar, kemampuan otak kita mengenali wajah dalam sekejap adalah bukti keajaiban dan kompleksitas sistem saraf manusia. Ini adalah proses yang melibatkan kerjasama harmonis antara berbagai area otak, memori, dan kemampuan kita untuk membaca konteks serta emosi. Teruslah belajar dan kagumi keajaiban yang ada di dalam diri kita.